Yang sistem komputer sudah jelas, itu ada dugaan itu laporan yang ke saya itu sampai ratusan 200 orang. Awalnya kita mengambil jurisprudensi terjadinya tes pegawai negeri di Kabupaten Buol, kita mengarahlah ke Menpan RB. Ternyata kita salah sasaran untuk minta diadakan audit forensik dengan Menpan RB ke BSSN karena kami selaku LSM sudah 3 jam berhadapan dengan fungsionalis BSSN itu lembaga swadaya masyarakat tidak boleh, yang minta kita lembaga negara harus antar lembaga negara. Makanya kita ke Menpan RB. Ternyata beberapa bulan nggak ada titik terang dari Menpan RB. Saya ke sana dijawab sama humasnya bahwa Menpan RB ngurusi PNS. Kalau jenengan harusnya lewatnya ke Mendagri. Dan dari desaan itu karena harus lembaga negara, kita bersama teman-teman dari Capraga, calon perangkat desa gagal, meminta kepada Bupati sampai sejauh mana tanggung jawab Bupati. Perjalanan panjang yang berliku minta ke Bupati sampai ke Gubernur, difasilitasi sama Gubernur, yaitu Sekyu Kabiro Hukum Pak Ivan, Gubernur Jawa Tengah. Akhirnya kepala daerah Kabupaten Blora, Bupati Blora diperintahkan untuk minta audit forensik dengan BSSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sekarang sedang berada di dalam program Dinamika Jawa Tengah untuk memotret berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah. Salah satu adalah masalah seleksi atau rekrutmen perades perangkat desa di Kabupaten Blora yang selalu cukup lama menimbulkan pro dan kontra. Bahkan terakhir terjadi demonstrasi yang mungkin cukup besar gitu ya. Nah, ternyata di balik semua itu ada peran dari Lembaga Sosial Kemasyarakatan LSM, Pemantau Keuangan Negara PKN, yang diketuai oleh Pak Sukesman. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Sukesman. Apa kabar Pak Kesman? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Kesman, luar biasa. Nah, pertanyaan saya, mengapa LSM PKN ini saat ini masih terus gigih berjuang untuk mengawal dan mengkritik kalau tidak salah pelaksanaan tes perekrutan perangkat desa perades di Kabupaten Blora. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Bambang Sadono. Kami masih mengawal terus karena tujuan kami dari awal dengan adanya dugaan terstruktur, sistematis, masif di tes perades yang merugikan dari 4.000 peserta 3.000 lebih yang dirugikan. Ini banyak mengadu ke kami setelah kami membuka posko pengaduan di 5 tempat. Itu 200 peserta mengadukan dugaan kecurangan tes CAT yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara bekerjasama dengan pihak ketiga. Dan dengan laporan-laporan yang kami himpun, itu ternyata saya meyakini memang ada terjadi kecurangan-kecurangan, baik di tes maupun kecurangan yang dijual beli jabatan, nepotisme,
pemalsuan dokumen. Ini yang saya ketahui. Nah, itu panitia itu dilaksanakan pemerintah kabupaten, kecamatan, atau masing-masing desa, Pak? Sebenarnya kalau taat pada undang-undang, panitia itu panitia desa. Dan keterlibatan untuk pengawas kecamatan dan pembina tingkat kabupaten sebenarnya seharusnya tidak sejauh seperti yang terjadi di Kabupaten Blora. Akhirnya yang bisa tes yang tahun-tahun kemarin itu bisa mandiri, bahkan ada di Kecamatan Kunduran itu dilaksanakan dengan mandiri, dengan sistem suceng terbuka, maksudnya sportif. Di sana juga berlaku, tidak ada masalah. Tapi yang dengan masuknya tim pengawas kabupaten yang dalam pelaksanaan ini, tim pembina untuk kabupaten masuk dan mengarahkan untuk tes model CAT, ternyata dari yang saya ketahui, yang saya amati, 99% yang dijagokan oleh kepala desa itu jadi. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara Pak Harto, Pak ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya, kurang lebih tahun 70-an ke atas, Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya, Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali, Pak. 1 bulan full ada tamu turis, Pak. Ya. Sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. Betul, Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang, Pak ya? Iya, jarang, itu Pak. mulai kapan, Pak? Berkurang? Ya, mulai habis Pak, habis tahun 2000-an, Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat potensial, Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Ya, oke. Kita belum boleh curiga. Siapa tahu bahwa itu yang benar-benar memenuhi syarat. Nah, pertanyaan saya sebelumnya, itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa, Pak? Pihak ketiga awalnya itu ada semacam surat edaran bupati atau peraturan bupati yang mensyaratkan universitas atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum dan fakultas pemerintahan. Tapi berikutnya karena salah satu universitas yang sudah dilirik oleh Pemkab Blora itu tidak memiliki fakultas tersebut, akhirnya surat edaran dirubah, tidak mensyaratkan punya fakultas hukum maupun pemerintahan. Akhirnya UIN Pekalongan dan Untak lah yang masuk. Yang UIN itu yang dilirik itu akhirnya bisa masuk. Ya, artinya dua universitas ini kerjasama dengan seluruh desa itu, Pak, yang mengadakan tes prades. Iya, itu diadakan pertemuan antara panitia desa, kepala desa dengan pembina kabupaten untuk memilih di antara perguruan tinggi PT maupun PTS, PTN maupun PTS untuk memilih. Tapi akhirnya ada dugaan dikondisikan memilih
2 perguruan tinggi dimaksud tadi. Kan maksudnya baik Pak, dengan perguruan tinggi hasilnya pasti akan lebih objektif. Iya, itu maksudnya gitu. Tapi kenyataan ini terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Blora, di Rembang juga diprotes, di Pati juga diprotes, maka ini menjadi isu regional. Di Rembang, di Blora, di Pati, akhirnya terjadi kolaborasi dengan Pati, anak-anak yang pandai, bahkan yang memiliki kualifikasi qualified di bidangnya itu tidak lulus. Pengerjaan ada yang nggak bisa matematika, akhirnya loncatan nilainya tinggi. Nah, kalau untuk Blora Pak, ini yang perekrutan bersama ini melibatkan berapa desa? 190-an desa lebih. Oh, 190 desa. Nah, menurut pengamatan LSMPKN, apa saja bentuk-bentuk kekurangan, kesalahan, bahkan kecurangan yang paling bisa dilihat lah pada tes perangkat desa ini, Pak? Kecurangan terjadi jual beli jabatan. Jual beli nepotisme. Jabatan. Jual beli jabatan itu bentuknya seperti apa, Pak? Saya temukan rekaman bahwa salah satu kepala desa yang sekarang sudah jadi terdakwa karena sudah disidangkan di pengadilan, dan kepala desa lain, 2 kepala desa itu yang dia menawarkan kepada calon yang namanya si A, tapi saya lupa namanya, itu disuruh membayar 120 juta. Ini rekaman ada pada kami, tapi dia tetap tidak mau membayar karena tidak punya uang. Ini salah satu contoh kepala desa yang mengatakan bahwa ini sudah dikontrak, jadi dengan bayar sekian itu sudah dikontrak. Berarti, maksudnya apa Pak? Sudah dikontrak itu? Sudah dikontrak, ditentukan bahwa untuk DP membayar di mana itu kita nggak tahu, itu sudah ditentukan 50 juta nanti. Iya. Tapi yang tidak mau itu buktinya diterima atau tidak Pak? Tidak diterima dia, nggak jadi. Oh, yang itu tidak jadi. Ya. Terus yang lain, yang jual beli yang saya ketahui, saya merintah anak buah untuk merekam. Jadi pamannya yang jadi ini, dia menyerahkan sama ibunya ke panitia. Ternyata setelah menyerahkan beberapa hari, istrinya itu memangku uang ratusan juta sampai sekian. Ini sudah viral ini. Tapi dengan berbagai alasan. Tapi itu sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi juga sebagai bukti permulaan terjadinya jual beli jabatan. Mbak, yang ini kok nggak jelas Pak. Artinya istrinya seperti apa tadi? Menyerahkan uang? Gini ya, calon si A itu ibunya sama pamannya menyerahkan uang kepada ketua panitia di desa. Nah, setelah beberapa hari dia memposting itu di statusnya, akhirnya dicacat sama lawan. Dan teman saya yang namanya Eka Sukardi yang pernah saya ajak ke KPK juga, itu dia merekam pamannya yang ikut menyerahkan, pura-puranya dia ikut membantu. Itu rekaman ada pada kami. Iya. Jadi yang memposting itu yang menyerahkan uang atau yang menerima uang, Pak? Yang menerima uang. Oh. Istrinya memposting. Nanti gambar saya kirim ke Mas Bambang. Iya. Tapi kan bisa saja kalau dia memposting membawa banyak uang, mungkin bukan uang dari situ kan bisa juga. Oke, boleh begitu, Mas. Tapi kan seorang penyidik, seorang aparat penegak hukum kan tidak semudah itu dibohongi. Iya, baik. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bunur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo.
Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bunur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di garang asem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Jadi selain jual beli jabatan tadi, apalagi Pak? Ada nggak yang kecurangan yang dulu sering dibahas, termasuk sistem komputer dan sebagainya itu? Yang sistem komputer sudah jelas, itu ada dugaan itu laporan yang ke saya itu sampai ratusan, 200 orang. Awalnya kita mengambil jurisprudensi terjadinya tes pegawai negeri di Kabupaten Buol, kita mengarahlah ke Menpan RB. Ternyata kita salah sasaran untuk minta diadakan audit forensik dengan Menpan RB ke BSSN karena kami selaku LSM sudah 3 jam berhadapan dengan fungsionalis BSSN. Itu lembaga swadaya masyarakat tidak boleh, yang minta kita lembaga negara harus antar lembaga negara. Makanya kita ke Menpan RB. Ternyata beberapa bulan nggak ada titik terang dari Menpan RB. Saya ke sana dijawab sama humasnya bahwa Menpan RB ngurusi PNS. Kalau jenengan harusnya lewatnya ke Mendagri. Dan dari desaan itu karena harus lembaga negara, kita bersama teman-teman dari Capraga, calon perangkat desa gagal, meminta kepada Bupati sampai sejauh mana tanggung jawab Bupati. Perjalanan panjang yang berliku minta ke Bupati sampai ke Gubernur, difasilitasi sama Gubernur, yaitu Sekyu Kabiro Hukum Pak Ivan, Gubernur Jawa Tengah. Akhirnya kepala daerah Kabupaten Blora, Bupati Blora diperintahkan untuk minta audit forensik dengan BSSN. Setelah dibuat, anak-anak Capraga untuk mengantar surat ke sana mau diajak, ternyata dilimpe sama kepala dinas PMD Kabupaten Blora. Maksudnya tidak diajak ke sana, berangkat sendiri. Padahal dealnya maunya diajak. Nah ini penuh kecurigaan seperti ini. Ya, Pak Sukesman, saya melihat Bapak tadi menyebut ada Kemenpan RB, kemudian ke Mendagri, ke apa tadi BSSN, KPK, Gubernur, siapa saja Pak yang sudah didatangi lembaga maupun perorangan untuk mengurus masalah ini? Yang kita datangi dari BSSN di Wawangan sudah, Ombudsman Republik Indonesia kita sudah bersurat ke sana, ke Kemendagri, Sekyu PMD, Dirjen PMD, dan ke KPK. Ke KPK kami sebagai tamu KPK bersama anak-anak Capraga itu sampai sudah 3 kalau nggak 4 kali kita sowan ke KPK. Dan selain itu dengan BSSN yang belum memberikan jawaban permintaan audit forensik, akhirnya teman-teman Capraga dengan didampingi kita PKN mengambil langkah untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu ke Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng, yaitu Subdit Siber. Itu kemarin teman-teman dari para pelapor sudah dimintai keterangan oleh Siber Reskrim Polda Jateng. Sampai kalau dihitung waktu sampai 8 jam, mulai jam 10 sampai jam 6 sore, jam 18. Begitu perjuangan yang begitu panjang, Pak Sukesman. Menurut Pak Kesman, apa hasilnya sampai saat ini? Saat ini hasilnya secara konkret itu ada yang salah satu peserta yang dinyatakan lolos, tapi tidak diloloskan karena diganjal oleh yang peringkat ketiga, dia peringkat 1 Amirul Hasanah.
kemarin hari Kamis diadakan konsiliasi dengan Ombudsman karena kita laporan ke Ombudsman. Akhirnya semacam berita acara yang dibuat oleh Ombudsman dan Pemda Sekil PMD, juga kepala desa, juga camat, juga Amiul Hasanah, Ombudsman itu konsiliasi, akhirnya dinyatakan Amiul dilantik. Padahal sudah memecat yang namanya Wanto yang sebelumnya sudah dilantik. Iya, ya. Jadi ada yang berhasil, artinya bisa dilantik gitu ya. Iya, itu bisa dilantik, tapi dengan syarat surat-surat yang rekomendasi dari PMD, dari camat, surat pembatalan atau pencabutan SK Wanto harus diberikan pada kita. Kalau nggak diberikan, kita belum mau untuk dilantik. Dan yang lain, yang ke ranah hukum, yang saya kawal, itu 4 yang sudah jadi terdakwa, yaitu Kepala Desa Nginggil dengan operator, dan Kepala Desa Luganjing dengan operator. Dan temuan yang kami laporkan juga pengaduan pemalsuan dokumen. Sampai hari ini Kepala Desa Kentong Kecamatan Cepu sudah ditahan di Polres Blora. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit, dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Ya. Nah, ada beberapa kemajuan gitu ya. Tapi kenapa masih ada demo besar? Demo besar ini, kemajuan yang dilaporkan itu kan banyak, Mas, puluhan. Itu termasuk di Blora ini yang laporan kepada kami, yang ada datanya pada kami, nepotismenya itu saya hitung kan sampai 30%. Nah, laporan dari peserta yang terkait nepotisme juga belum ada tindak lanjut. Begitu juga yang laporan jual beli jabatan juga belum ada tanda-tanda bergerak. Padahal Kajati itu sudah statement di media itu untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang terkait Prades di Kabupaten Blora. Makanya kita demo kemarin, saya sampai mengucap itu ancamannya Kajagung ST Burhanuddin bahwa dia akan membuktikan bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau ada jaksa-jaksanya yang nakal seperti itu akan dihabisi. Itu saya punya statementnya itu. Ya, itu statement yang sifatnya umum itu, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan nepotisme ini dalam kasus Prades ini? Di situ kan undang-undang nepotisme sudah ada yang lahir nomor 2899 dan di undang-undang desa sendiri nomor 6 tahun 2014 itu pasal 29 huruf F
itu kan kepala desa dilarang. Begitu juga untuk pasal 50 huruf F, perangkat desa dilarang. Korupsi, kolusi, nepotisme atau menerima barang. Dan nepotisme itu termasuk kan masyarakat awam saja menerima penjelasan itu kan secara kekeluargaan, secara keluarga yang masuk menjadi perangkatnya adalah ada yang istrinya, ada yang anaknya, ada yang karena apa Pak Bambang? Ini Kabupaten Blora ini membuat perbubnya lain dengan Kabupaten Pati, mungkin lain dengan kabupaten yang lain. Perbub Blora itu bertentangan dengan yang kaitannya nepotisme dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 yang di situ ada pasal, ada ayat yang melarang adanya nepotisme. Di Perbub Blora itu enggak ada. Pati ada. Sampai saya waktu ketemu sama Kabiro Hukum itu menanyakan, itu yang ngurusi perbuknya Blora siapa itu kok? Bertentangan dengan tanya pada anak buahnya tapi nggak ada yang jawab. Kan perbuk itu kan dikoreksi oleh Biro Hukum Provinsi. Ya, Pak Sukesman banyak yang menarik. Cuma persoalannya kalau tadi nepotisme tetapi tes dia memang memenuhi syarat, apa ada kecurigaan bahwa tesnya itu tidak memenuhi syarat? Tadi di depan saya sudah matur Mas Bambang bahwa 99% ini sudah diduga oleh para peserta bahwa jagonya kepala desa ini jadi. Nah, kalau 99% nggak jadi, ini ya mungkin tidak ada dugaan-dugaan seperti itu. Nah, jadi memang kalau begitu tindak lanjutnya ada dua, yaitu menguji apakah sistem tesnya itu bermasalah atau tidak. Nah, itu tadi yang menunggu audit forensik tadi ya, kira-kira masih nunggu ya. Nah, kemudian ada nggak penjelasan dari pihak yang mengerjakan tes itu, misalnya Pak Desman tanya kepada pihak ketiga yang menyelenggarakan tes itu? Saya nggak sampai ke sana. Ini suatu contoh yang terjadi permintaan klarifikasi dari Kemendagri Sekju Dirjen PMD saat kita melaporkan itu, akhirnya mungkin dengan cara sampling atau cara apa kok yang ditunjuk untuk diklarifikasi 17 desa Kabupaten Blora itu salah satu contoh di Sanggadon. Itu memang pesertanya yang lulus itu ada gangguan kejiwaan. Jadi kok bisa lulus. Nah, ini yang salah satu yang kita ketahui dan laporan dari teman-teman seperti itu. Lalu tindak lanjutnya apa, Pak? Kalau ada peserta yang aneh gitu yang sudah dicek oleh Kemendagri? Itu kan laporan Kemendagri kan tidak sesuai dengan permintaan Kemendagri yang diklarifikasi itu. Karena dari teman-teman kami yang di desa-desa itu nggak ada dari tingkat kabupaten turun ke desa, contohnya Sambong, terus Gadon, terus Merenung dan sebagainya dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ternyata masih banyak persoalan yang perlu diklarifikasi. Nah, ini bagi PKN sendiri apa goal akhirnya, Pak? Sampai kapan perjuangan ini akan dijalankan? Saya itu sebenarnya sudah matur sama beliaunya Blora 1. Ini motif saya. Terus terang Mas, seandainya saya kan mantan ketua Ansor, saya sekarang di Divisi Hukum NU. Bahwa kebijakan pemerintah daerah kalau merugikan rakyat berarti merugikan mayoritas yang Nahdlatul Ulama ini. Makanya saya minta kepada Pak Bupati, kalau hari ini Anda berhenti dari KKN di Blora, saya berhenti dari pergerakan sampai saya pupus, sampai saya simpulkan seperti itu. Karena saya melihat masyarakat Blora ini banyak dibodoh-bodohi terus. Saya sebagai seorang Blora mungkin sama dengan Mas Bambang Sadono. Kalau sudah semangatnya Blora mungkin sama. Suatu contoh di bidang yang lain, bukan di Perades ini saja. Saya juga nyebut Perades dibodoh-bodohi. Itu di BPNT yang tiap bulan 2,3 miliar. Ini yang di pengakuan dari Pak Sekdin Sosial, Pak Teddy saat berhadapan dengan saya 22 Juli 2021. Terus adanya PTSL, ini melampaui dengan SKB
4 menteri atau 3 menteri yang seharusnya Blora itu 200, ini ditarik sampai 450, 500, ada kades yang sudah masuk penjara. Ini kan juga merugikan rakyat. Terus yang lain-lain lagi banyaklah, termasuk perades ini tidak taat hukum. Ternyata membuat peraturan bupati yang tidak ada nepotisme. Akhirnya 30% peserta ini nepotisme. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kon iki nggih kiai iki Napa? Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Nah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean mie yang paling laris di Blora nggih. 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 Ya. Nah, sekarang fokus ke masalah perades ini aja Pak Kesman. Apakah Bapak yakin bahwa masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat itu bisa diselesaikan? Saya itu di hadapan Kepala Dinas PMJ mengatakan begini, Mas. Karena saya punya keyakinan, ini seandainya di dunia ini tidak bisa terungkap, saya punya yaumil akhir. Hari akhir. Ini saya optimis. Karena ada yaumil akhir. Dan di sana ada maliki yaumiddin. Ada raja di hari kiamat yang adil. Ini kan. Makanya saya enggak putus asa untuk menghadapi ini. Saya sendiri juga nyantai aja. Pak Kesman, ini terlalu jauh kalau nunggu sampai nanti ini masyarakat yang mengharapkan keadilan ini kan nggak segera terpenuhi. Nah sekarang apa harapan dan saran Bapak tadi terhadap lembaga-lembaga yang begitu banyak? Ada Pemkab, ada pemerintah provinsi, ada APH, ada Kemendagri, ada KPK. Itu menurut Pak Kesman apa yang mereka harus lakukan supaya bisa membantu penyelesaian masalah ini? Kita itu negara hukum, bukan berdasar kekuasaan, kan berdasar hukum. Ayolah taat hukum. Hukum jangan dipakai pajangan saja. Kita semua tahu bahwa negara kita negara hukum. Kita semua harus taat hukum. Hukumnya gimana dilaksanakan? Jangan dijadikan industri hukum. Menurut hukum industri boleh, tapi industri hukum tidak boleh. Dan dalam demokrasi kalau tidak taat hukum itu namanya mobrokasi, namanya rusak-rusakan. Nah ini makanya kemarin saya sampai doa terakhir dalam demo, saya nyampaikan ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Kalau pemimpin-pemimpin Blora itu masih baik untuk rakyatnya, berilah petunjuk. Berilah hidayah. Kalau memang tidak baik untuk rakyatnya, mengsengsarakan rakyat, berilah pelajaran yang terukur. Itu yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku yang punya keyakinan. Baik, luar biasa. Pertanyaan terakhir, Pak.
kok sekarang yang demo agak melebar. Kalau tidak salah saya lihat kemarin ada pemuda Pancasila ikut demo. Ini seperti apa keadaannya? Itu awalnya gini, pemuda Pancasila itu juga mereka mengamati dari sekian peristiwa-peristiwa, ini LSM yang PKN ini kok masih gigih. Ya dianggap mungkin klien lah. Iya. Makanya dia ikut bergabung, ikut menunjukkan bahwa yang baik itu dikatakan baik, makanya dia dukung. Sampai dia memanggil saya itu Mbah Kisman, guru saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sukesman, Ketua LSM PKN. Pemantau keuangan negara PKN Blora yang begitu gigih ya untuk berjuang sampai ke Jakarta, sampai ke Semarang, sampai melakukan unjuk rasa dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan itu berhasil ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi semakin terang masalahnya sehingga membantu penyelesaian dan membuat masyarakat mengerti kenapa ada gerakan seperti ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kisman. Terima kasih Mas Bambang Sadurno, tokoh Jawa Tengah dari Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadurno, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadurno dari Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV.